Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah penelitian pengembangan. Kali ini kita akan membahas mengenai contoh-contoh penelitian laporan hasil penelitian pengembangan. Pengembangan yang di sini yang dihasilkan adalah sebuah model pembelajaran yang terbaru, kemudian produknya model itu sendiri, model pembelajaran yang terbaru, kemudian buku pedoman petunjuk untuk guru, lalu buku pedoman untuk dikerjakan oleh siswa. Kali ini kita akan memperlihatkan apa isi laporan dari penelitian pengembangan tersebut. Mulai dari daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Ini bab 1, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, spesifikasi produk yang diharapkan. Nah, ini laporannya disesuaikan dengan lingkungan petunjuk dari kampus tersebut. Jadi tidak harus seperti ini ya. Jadi ini salah satu contoh. Kemudian bab 2 tinjauan pustaka ya, teori-teori di sini, teori-teori, kemudian penelitian yang relevan, kemudian kalau ada sistematika kerangka konseptualnya silakan dibuat. Yang ketiga adalah metode penelitian, mulai dari jenis penelitiannya, prosedur pengembangan, jenis datanya, kemudian pengembangan instrumen penelitiannya, dan instrumen penelitiannya itu sendiri, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Itu di bab 3. Kemudian di bab 4 ada hasil dan pembahasan. Hasilnya di sini, karena di sini adalah saya memakai prosedur pengembangan dari PLOM, maka langkah-langkah kerjanya ya contohnya yang dari PLOM gitu. Boleh juga untuk yang lain ikuti ya, misalnya EDI, Board Edgar, ikuti langkah-langkah tersebut. Nah, yang dicontohkan di sini terlebih dahulu adalah prosedur penelitian PLOM. Lalu di sini hasil tahap penelitian pendahuluannya, ini kalau PLOM kan ada 3 tuh, preliminary research, terdiri dari hasil analisis kebutuhan dan konteks, review literatur, pengembangan teori rangka, teoritis. Hasil yang kedua adalah hasil prototipenya. Ada desain prototipe, ada evaluasi formatif. Untuk fase penilaiannya, untuk yang ketiga ini hasil penilaian atau asesmen fase itu ada uji praktikalitas dan uji efektivitas. Lalu di sini pembahasan. Nah, pembahasan itu keterbatasan penelitian, kesimpulan. Lalu daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Kita mulai ini langsung aja tabel langsung aja ke bab 1 ya. Bab 1 kan tadi latar belakang masalah, ada apa dengan model yang terdahulu gitu ya, apa kekurangan-kekurangannya, maka dibuatlah model pembelajaran yang terbaru. Nah, gitu. Jadi kalau membuat sebuah alinea itu kita harus harus membaca dulu jurnal-jurnal atau bacaan-bacaan yang lain, kemudian kita tampilkan di sini, lalu kita buat kesimpulan di sini dalam bentuk artinya, nah itu pengetahuan itu bagaimana, nah inilah pendapat kita sendiri ya di bawah tiap-tiap beberapa alinea atau paragraf ya, nanti kita buat pendapat kita sendiri. Lalu setelah itu lanjut kepada sesudah latar belakang, kita lanjutkan kepada ini, bisa identifikasi masalah, ya, identifikasi masalah, rumusan masalah, ya, rumusan masalah bagaimana ya, bagaimana model itu, terus bagaimana tingkat kevaliditasannya, kepraktikalitasannya, tingkat efektivitasnya. Lalu tujuannya ya sesuaikan dengan rumusan masalah 2 gitu, mendeskripsikan.
Spesifikasi produk ya, produk utama buku model di sini ya. Kalau yang lain boleh apa saja ya produk, yang penting menghasilkan sebuah produk gitu. Nanti akan kita perlihatkan ini model ya, seperti inilah kalau membuat model. Lalu seterusnya kita lihat karena ini ada kerangka, ini teori-teori ya, teori-teori di bab 2 ya, karena ada konstruknya ya, saya membuat penelitian itu teori-teorinya dari konstruk juga gitu. Ada model pembelajarannya juga. Terus ada habit of mind karena ini hasilnya kebiasaan berpikir ya. Lalu di sini kita lanjut bentuk ini praktikalitasnya nanti karena ini ada praktikalitas ya, efektivitas itu juga dibahas pada teori karena kita memakai itu. Di bab 3 ini kalau ini penelitian yang terdahulu ya, penelitian terdahulu seperti ini. Bisa juga buat yang seperti yang lain, boleh, itu tergantung. Kemudian ini kerangka teorinya. Kerangka teori, ini metode penelitian. Penelitian ini termasuk pada educational, design research, ada dengan jenis development studies. Ini bagian dari penelitian pengembangan ya. Ini pengembangan, ini penelitian pengembangan model ya dari PLOM. PLOM ini ada bukunya juga, nanti kalian ada itu bisa ambil di internet. Lalu di sini kan ada 3 langkah nih PLOM. Penelitiannya pendahuluan, preliminary research, prototype, development or prototyping fase, dan tahap penilaian, assessment fase. Nah, ketiga fase tersebut ini tahap-tahapnya. Pertama, tahap pengembangan, apa saja pekerjaan kita pada aktivitasnya ya, analisis kebutuhan dan konteks, ini kegiatan kita gitu. Menginvestigasi awal, perlunya model ya, perlunya buku, perlunya game, perlunya produk-produk lainnya gitu ya. Kemudian menganalisis tujuan isi pelajaran matematika misalnya ya, mata pelajaran yang lain juga boleh dilihat ya, dilihat kurikulum ini, berarti lihat baca kurikulumnya. Kemudian analisis karakteristik peserta didik. Maksudnya gini, karakteristik peserta didik ini sekolah yang tempat kita uji cobanya itu adalah sekolah yang tinggi ya, sekolah yang siswa-siswanya cepat dalam menangkap itu ya, akreditasinya tinggi, ini sedang, ini rendah, itu uji cobanya seperti itu. Kita lihat apakah mereka dari ekonomi yang tinggi, ekonomi yang sedang, ekonomi yang rendah gitu. Nah, sekarang ada review literatur, menganalisis teori dan konsep terkait dengan ini, dengan produk kita gitu. Ya buatlah, carilah teori-teorinya, kan banyak di jurnal-jurnal, kita baca jurnal-jurnal ya. Kemudian merancang pengembangan kerangka konseptual itu seperti apa, kan tadi sudah kita contohkan kerangka konseptualnya seperti apa, mulai dari masalah, kemudian dibuat langkah-langkahnya, akhirnya dibuat prototipe 1, prototipe 2, dicoba uji cobakan, hasilnya terbuatlah sebuah produk yang bagus. Nah, pada saat prototipe ya, mendesain, kita sudah mulai mendesain produk. Kemudian evaluasi formatif. Evaluasi formatif ini melakukan uji validitas atau self evaluation. Self evaluation itu kita baca, kita lengkapi kembali, kita periksa sendiri produk kita itu, apa yang kurang itu dibaca berulang-ulang, atau minta tolong teman juga. Lalu expert review. Expert review ini ahli yang akan memeriksa bagaimana produk kita itu. Ya, kalau misalnya itu berdasarkan jurusan masing-masing ya. Kalau matematika, fisika, kimia, biologi, IPS ya, dan lain-lain, teknik juga, itu semuanya
eh, harus ada review dari ahli, penilaian dari para ahli. Kemudian ada fokus group. Ini bisa kita berdiskusi dengan rekan-rekan sejawat yang atau guru juga kalau kita mau buat untuk sekolah itu kita juga boleh berdiskusi ya dalam suatu pertemuan dan fokus untuk membahas produk kita itu. Dan field test. Field test ini ya tes langsung ke lapangan ya, ke lapangan. Kemudian terhadap prototype. Revisi. Revisi ini dia langsung kan berkali-kali ini sampai melakukan evaluasi formatif. Nah, kita lihat nanti apa evaluasi formatifnya. Nah, pada saat tahap penilaian di kegiatannya evaluasi sumatif, melakukan uji praktikalitas dan efektivitas terhadap prototipe tadi. Uji praktikalitas itu kita langsung uji di si pemakai ya, pemakai itu kalau berupa produk, buku atau game itu dipakai oleh guru, dipakai oleh siswa, mereka harus menilai juga. Ada instrumen penilaiannya. Kemudian efektivitas. Efektivitas itu dari hasil tes. Tes apa yang akan disampaikan setelah mempraktekkan produk kita. Ya, untuk selanjutnya ini contohnya tahap pengembangan. Ini bagi 3 ya tadi. Kan itu langkah-langkahnya. Itu kerjaannya apa? Bisa juga pertanyaan-pertanyaan penelitian muncul di sini. Ini contoh yang lebih banyak ya, tapi kalau yang sederhananya juga boleh. Oke, lanjut. Analisis kurikulum yang tadi kan kurikulum, kita lihat apa tujuannya pelajaran itu, kemudian karakteristik peserta didik. Ya, peserta didik itu bagaimana pemahaman mereka terhadap materi matematika, pendapat mereka itu dianalisis, apa hobi, kegemaran mereka terkait dengan pembelajaran matematika misalnya. Kemudian review literatur dengan pengembangan kerangka teoritis. Ini bagaimana bentuk produk kita itu? Seperti apa? Apakah dia mampu untuk menghasilkan produk yang berkualitas? Kemudian tahap prototype ini merancang gitu ya, memulai evaluasi formatif, mengedit. Merancangnya apa aja kegiatan kita, mendesain sintak. Nah, ini bukan apa ya, ini kebetulan model ya, mendesain ya. Pokoknya kerjaannya mendesain apa yang produk kita mau bikin. Kemudian evaluasi formatif. Evaluasi formatif ini bisa untuk mengetahui dikerjakan untuk menghasilkan seberapa tinggi kualitas model kualitas produk kita. Proses evaluasi formatif yang dilakukan ini evaluasi formatif oleh Tesmer, bisa juga yang lain juga boleh ya. Apa evaluasi formatifnya? Ya itu tadi yang kita kerjakan tadi, self evaluation, one to one ini uji coba kepada misalnya kalau ke siswa 3 orang boleh juga ya, 3 orang yang berkemampuan rendah, sedang, tinggi. Boleh satu persatu dulu. Terus nanti akan ada masukan sulit enggak bagi mereka satu persatu. Itu kan ada pertanyaan-pertanyaan penelitian yang akan kita ajukan kepada mereka, memakai instrumen. Lalu ini dari isi konten, ini expert review. Expert review ini para ahli ini konten, desain, kan ada ahli bahasa, ahli desain, ahli materi, gitu ya. Kemudian dari evaluasi kita revisi satu-satu. Ini kerjaan kita. Ini kemudian sudah efek review kan balik lagi ke kita, direvisi lagi. Ya, revisi. Baru kita cobakan efektivitasnya, ya, implementasinya. Terus direvisi lagi, revisi, kemudian tes ke lapangan, ya, implementasinya ke yang lebih besar gitu. Ini dari apa ya, dari bagian yang rendah ke bagian yang tinggi gitu ya, dari pemeriksaan dari yang terbawah terlebih dahulu, baru yang
file teks itu bagian yang tertinggi. Lanjut lagi, kita mengevaluasi sendiri, ya. Ini tadi evaluasi. Ini pekerjaan kita tadi kan sudah. Pekerjaan kita, ya, evaluasi ini dilihat tuh faktor-faktor penilaian di evaluasi ini boleh juga faktor penilaiannya bisa kecermatan penulisan, kecermatan pemakaian kata dan istilah, pokoknya cermat tulis tulisan gitu ya. Kalau produk kita tergantung produk kita. Lalu penilaian para pakar, expert review dari segi bahasa, dari materi, dari desain. Kemudian apa saja yang dilaksanakan pada uji validitasnya? Meminta waktu dan kesediaan pakar sebagai validator. Nah, ya, lalu meminta saran pertimbangan dari validator, ya. Nah, lalu di sini melakukan telaah terhadap hasil validasi dari validator. Kelanjutannya minta pertimbangan layak enggak produk kita. Terus yang diantisipasi adalah pengembangan produknya siap dilanjutkan dan proses selanjutnya hasil validasi menunjukkan valid dan layak tanpa revisi. Nah, ya boleh juga. Tapi kadang-kadang bisa direvisi. Perbaikan kecil. Ini antisipasi ya. Perbaikan kecil terhadap produk apabila validasi menunjukkan valid dan layak digunakan. Produk yang sudah direvisi ini siap dilanjutkan pada proses selanjutnya. Lalu ini perbaikan yang besar. Nah, ini antisipasi yang paling besar ini. Apabila validasi tidak menunjukkan tidak valid dan layak, validator harus memvalidasi kembali hasil revisi. Diulang produknya, diperbaiki, direvisi, lalu dikembalikan kepada validator. Siklusnya bisa sampai kegiatan ini valid ya, valid, siap dilanjutkan pada proses berikutnya. Evaluasi one to one, ya ini dilaksanakan di peserta didik lah, misalnya untuk berkekuatan rendah, sedang, dan tinggi. Lalu di sini evaluasi dalam kelompok kecil. Kelompok kecil ya, berapa orang gitu ya, 9, boleh juga. Lalu lanjut kepada ini prototype ya. Prototype itu, ini prototype pengujian lapangan ya, pengujian lapangan. Lalu revisi prototype. Prototype itu kan tadi di pengerjaan desain. Ini diulang-ulang. Lalu revisi kan diulang-ulang sampai berapa kali. Tahap penilaiannya, tahap penilaian nih. Kalau prototype sudah dinyatakan valid, pakar langsung oleh praktisi langsung ke tahap penilaian. Nah, uji praktikalitas. Uji efektivitas, praktikalitas yang langsung kita uji di lapangan ya, dipakai oleh guru, dipakai oleh siswa. Lalu setelah itu, setelah diajarkan langsung kita tes. Nah, tes itu untuk melihat efektivitasnya. Nah, ini langkah-langkahnya tadi ya, dalam bentuk kerangka teori. Ini, terus validasi, kalau analisis validasi. Kalau valid, ya, kalau valid lakukan uji coba. Kalau tidak, ya revisi, balik lagi. Bentar lagi. Jenis datanya. Data ada kuali dan kuantitatif. Makanya kita harus mempelajari juga bagaimana cara mengerjakan data kualitatif dan kuantitatif. Ya, itu pada pembelajaran sebelumnya atau sudahnya bisa juga nih. Kemudian di sini pengembangan instrumen penelitian. Nih tadi harus ada instrumennya. Kita pakai harus ada tes kemampuan, ada format wawancara, ada wawancara dengan guru peserta didik. Kemudian validitasnya ada validasi. Kamu satu aja ya, kalian kalau membuat satu aja lah. Produknya divalidasi, lalu tahap penilaian praktikalitas harus ada lembar observasi proses pembelajaran. Ya, angket praktikalitasnya untuk guru, untuk siswa.
efektivitasnya kita lihat harus ada tes ya. Tesnya apa kita lihat dulu lah. Kemudian format wawancara. Jangan lupa wawancara ya dengan guru dan siswa. Lalu di sini instrumen menguji validannya tadi itu langkah kecil tadi, langkah besarnya ini saja. Indikatornya enggak, ini sesuai dengan produk masing-masing ya. Ini kemudian ada penilaian, penunjukan penilaian itu berapa persen angketnya. Kita lihat nanti ini instrumennya ya, instrumennya seperti apa, soal-soal seperti apa kita tunjukkan. Lalu ini kita lihat nih, ini soal ya, soal bagaimana indeks. Ini soal untuk tes tadi, tingkat kesukarannya, apanya kita lihat. Ini soal seperti biasa, ini di kuantitatif, jirabilitas. Teknik pengumpulan data validasi produk, data pengujian, ya, data praktikalitas dan pengujian efektivitas produk. Tekniknya ya tadi, apa saja yang kita kerjakan, ya, apa saja yang kita pakai apa. Nah, ini contoh yang lebih besar ya. Untuk sederhananya bisa juga. Kemudian teknik analisis datanya, ada analisis data uji validitas. Validitas ini kita pakai ya. Kategorinya valid, ada kategorinya. Lalu data uji praktikalitas, ini juga ada rumusnya. Ini praktis tidak praktis. Ya, untuk yang lain juga boleh. Pakai kategori yang lain juga boleh. Ya, efektivitas ya dilihat dari nilai ya, nilai KKM boleh juga. Lalu ini hasilnya itu tadi kegiatannya. Seperti apa hasilnya? Ini hasil musyawarah validator. Ada beberapa musyawarah ya, dari segi instrumen mereka akan memberikan saran-saran. Ya, saran-saran. Seperti covernya kabur, diperjelas, harus jelas gitu ya. Nah, ada beberapa ini. Kita lihat sebelum dan sesudah revisi. Ini covernya seperti ini sebelum, sesudah. Itu kan agak lebih terang gitu ya. Terus ini untuk produk selanjutnya. Kalau kita satu ya satu, ini 3 produknya ya. Lalu nah ini kita lanjutkan kepada komentar ya. Nanti komentarnya ini. Ini hasilnya. Nanti kita lanjutkan pada tahap berikutnya ya, mulai dari hasil nanti ada kesimpulan ya, sesuai dengan rumusan masalah. Demikian contohnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.